Bukan cuma piawai menggiring bola atau bikin gol indah, para pemain timnas Indonesia kini membawa sesuatu yang lebih dalam. Mentalitas kepemimpinan di level tertinggi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Garuda punya barisan pemain yang bukan hanya jadi andalan klub-klub luar negeri, tapi juga dipercaya memakai ban kapten di dada mereka. Dari Italia sampai Belanda, dari MLS hingga Denmark, bahkan di tanah Inggris. Ada yang jadi pemimpin saat menghadapi Chelsea, ada yang pakai ban kapten saat menghadapi Ajax Amsterdam, ada pula yang menyelamatkan klubnya dari jurang degradasi sebagai komando lini belakang. Dan kini jumlahnya bukan cuma 1 atau 2, tapi 6. 6 pemain timnas Indonesia sudah pernah memegang tanggung jawab sebagai kapten di timnya masing-masing. Lantas, apa arti semua ini untuk timnas Indonesia? Satu kata, yaitu modal besar. Mental juara bukan muncul tiba-tiba di Piala Dunia. Ia dibentuk dalam latihan dan dibentuk dari kepercayaan. Dan kini timnas Indonesia punya 6 bintang dengan aura kepemimpinan yang siap ditularkan ke seluruh skuad. Dari ruang ganti hingga detik-detik penentuan di babak kualifikasi. Pertama, ada pemain keturunan Indonesia dari Aceh, siapa lagi kalau bukan Kelvin Verdong. Siapa sangka pemain timnas Indonesia yang satu ini jadi motor kemenangan paling bersejarah NEC Nijmegen musim ini. Kelvin Verdong, bek kiri tangguh yang kerap tampil konsisten, diberi kepercayaan penuh sebagai kapten ketika NEC bertandang ke markas raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam. Dan hasilnya mengejutkan. Ajax kalah telak 0-3 di kandang sendiri. Bukan sekedar kemenangan biasa, ini jadi kemenangan dengan margin terbesar NEC atas Ajax di Amsterdam Arena sepanjang sejarah. Dan Verdong yang memakai ban kapten tampil memukau. Media Belanda, Forza NEC, memuji performanya, memberikan rating 7 dan menyebut umpan-umpannya akurat serta duel-duelnya nyaris tanpa celah. Meskipun sempat kerepotan di babak pertama, Verdong menunjukkan mental tangguh sebagai pemimpin di babak kedua, membuat sisi kiri pertahanan NEC benar-benar jadi tembok kokoh. Sang pelatih memberinya ban kapten karena dua senior, Nuiting dan Proper, tak turun bermain. Tapi bukan kebetulan Verdong yang dipilih. Ini adalah hasil dari ketenangan, konsistensi, dan karakter yang ia tunjukkan selama 1 musim terakhir. Kini NEC sudah aman dari zona degradasi, dan banyak pihak menyebut kehadiran pemimpin seperti Verdong jadi salah satu alasannya. Kemudian ada Bang Jai yang bermain di Serie A dan jadi kapten. Ya, itu bukan mimpi. Itu realita bagi Jesus, bek tengah timnas Indonesia yang kini jadi jantung pertahanan Venezia FC di tengah tekanan degradasi. Jesus bukan hanya tampil sebagai starter, tapi juga mengenakan ban kapten dalam laga-laga krusial. Salah satunya saat menghadapi Fiorentina, tim kuat yang diperkuat oleh David De Gea. Mungkin Venezia kalah penguasaan bola hingga 66%. Jesus dan kawan-kawan tampil lebih efektif dan akhirnya menang 2-1. Kemenangan itu jadi titik balik karena membawa Venezia keluar dari zona merah untuk pertama kalinya sejak Desember 2024. Sebagai kapten, Itzes tampil solid. Menurut laporan dari Fotmob, ia sukses melakukan 39 operan dengan presentasi 85% keakuratan, 5 kali ball recoveries, 2 clearance, dan ia menciptakan 1 peluang penting. Bukan statistik yang mencolok, tapi cukup untuk menyegel pertahanan dan membangun momentum. Dengan 2 laga tersisa menghadapi Cagliari dan Juventus, beban mental pemain bisa jadi sangat besar. Tapi Venezia punya keunggulan dibandingkan tim lain. Mereka punya kapten yang tenang dan tahu caranya bertahan di tengah tekanan. Dan Garuda sekarang punya sosok pemimpin yang terbiasa menghadapi atmosfer Serie A. Bukan lagi pemain yang canggung ketika berhadapan dengan tim besar. Selanjutnya ada dari Liga Denmark ke Liga Champions. Dari menghadapi Chelsea hingga jadi kapten di laga-laga penting. Kevin Dix bukan nama sembarangan. Bek kanan yang kini berseragam timnas Indonesia ini membuktikan dirinya tidak hanya kuat di lapangan, tapi juga dihormati di ruang ganti. Salah satu momen paling berkesan terjadi saat Kevin Dix dipercaya jadi kapten FC Copenhagen dalam laga melawan Rangers. Dalam pertandingan itu Copenhagen menang tipis 1-0 dan Kevin Dix tampil solid sebagai bek tengah. Menariknya, ini bukan kali pertama ia mengenakan ban kapten. Sebelumnya, ia juga sempat menjadi kapten saat FC Copenhagen menghadapi Chelsea FC di laga Eropa. Sebuah kehormatan yang tak main-main, mengingat level kompetisi yang sangat tinggi. Ketika pelatih memberitahuku aku akan jadi kapten, itu sebuah kehormatan besar. Ucap Kevin seperti dikutip dari bold.dk. Sebagai pemain, ia tidak hanya menerima ban kapten, tapi membalasnya dengan performa dan profesionalisme. Sayangnya,
Kevin saat ini harus menepi karena cedera hamstring dan dipastikan absen hingga akhir musim. Tapi karirnya tetap menanjak. Musim depan, ia akan hijrah ke Bundesliga untuk membela Borussia Mönchengladbach. Itu artinya Indonesia punya satu lagi bek dengan mental Eropa, pengalaman di Liga Champions, dan respect tinggi dari klub elit. Modal yang luar biasa untuk perjalanan timnas ke Piala Dunia. Tak banyak yang tahu bahwa di balik ketenangannya di bawah Mister, Marten Pas menyimpan aura kepemimpinan yang kuat. Dan hal itu akhirnya diakui secara resmi ketika FC Dallas menunjukkannya sebagai kapten dalam laga ke-100-nya di MLS. Bertanding melawan Minnesota United di Allianz Field, Pas tampil penuh dan membawa FC Dallas meraih hasil imbang 0-0, sekaligus mencatatkan clean sheet perdananya musim ini. Tidak hanya itu, ia mencetak 4 penyelamatan penting dan menjaga rekor tak terkalahkan timnya di laga tandang. Yang membuat momen ini lebih spesial, ini adalah pertama kalinya Pas memakai ban kapten di kompetisi resmi sejak bergabung ke FC Dallas pada 2022. Artinya, kepercayaan itu bukan diberikan sembarangan, tapi lewat perjalanan panjang dan kerja keras di setiap pertandingan. Penjaga gawang Marten Pas mengenakan ban kapten untuk pertama kali sebagai pemain inti dalam penampilan ke-100 di MLS. Tulis FC Dallas dalam laman resminya. Selain itu, Pas juga berterima kasih atas kepercayaan dan mengajak rekan-rekannya untuk tetap berkomitmen meningkatkan standar permainan. Thank you for, especially for the guys who've been here since 3 years. Finally a clean sheet after 9 games. Ya, lebih dari sekedar seremoni, momen ini mempertegas bahwa timnas Indonesia kini punya pemimpin dari lini paling belakang. Ketika kiper pun dipercaya sebagai kapten di klub besar luar negeri, itu menjadi bukti bahwa mentalitas pemain timnas Indonesia sedang menuju kelas dunia. Lalu ada pemain muda Inggris, Justin Hubner, di usianya yang baru menginjak 20 tahun. Hubner sudah menunjukkan kualitas yang jauh melampaui usianya. Bek tengah masa depan timnas Indonesia ini bukan cuma jadi langganan starter di Wolves U21, tapi juga sudah lebih dari 6 kali dipercaya mengenakan ban kapten. Salah satu yang ikonik adalah saat Wolves U21 menghadapi Rochdale di ajang National League Cup Februari 2025. Wolves tertinggal 1-2 hingga menit-menit akhir dan pertandingan tampaknya akan jadi milik Rochdale. Namun disinilah peran kapten muncul. Justin Hubner menyambut umpan silang Leo Lopez, menyamakan skor jadi 2-2, lalu menjadi algojo penalti penentu kemenangan dalam adu tos-tosan. Wolves U21 menang 4-1 dan Hubner keluar sebagai pahlawan. Tidak hanya itu, Hubner juga memimpin tim saat menahan imbang Manchester United U21 dan menang atas Tottenham U21. Konsistensi dan kematangan permainannya membuat namanya terus disebut sebagai calon bek utama timnas dalam proyek jangka panjang Patrick Kluivert. Meskipun levelnya masih di U21, kepercayaan sebagai kapten di klub Premier League menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan Hubner bukan sembarangan. Ia vokal, cerdas membaca permainan, dan punya ketenangan saat dibutuhkan tim. Terakhir, Rizky Ridho. Jika diaspora membawa nama besar dari klub-klub Eropa, maka Rizky Ridho adalah simbol dari kekuatan lokal yang tumbuh dengan mental pemimpin sejati. Ridho bukan sosok baru dalam urusan kepemimpinan. Ia sudah mengenakan ban kapten sejak usia 18 tahun. Mulai dari timnas U19, timnas U23, timnas senior, hingga di klubnya dulu Persebaya Surabaya dan saat ini di Persija Jakarta. Di usianya yang masih 22 tahun, Ridho sudah pernah memimpin tim di berbagai panggung besar, termasuk SEA Games, AFF U23, dan berbagai laga berat bersama timnas senior. Dan setiap kali ia memimpin, satu hal yang konsisten terlihat, ketenangan. Sebagai bek tengah, Ridho dikenal sebagai sosok yang kalem tapi tegas. Ia tidak banyak bicara di luar lapangan, tapi komunikatif saat pertandingan berjalan. Ia tahu kapan harus mengatur, kapan harus menenangkan, dan kapan harus menyalakan semangat rekan setimnya. Meskipun saat ini ia bersaing dengan deretan bek diaspora, Ridho tak pernah gentar. Justru dengan pengalaman panjang sebagai kapten di level nasional, ia membawa keseimbangan penting tersebut dalam skuad. Dalam suasana penuh tekanan, seperti laga penentuan atau saat tertinggal, Ridho adalah tipe pemain yang bisa diandalkan untuk tetap berpikir jernih dan mengatur barisan. Dulu saat berbicara soal timnas Indonesia, banyak yang mempertanyakan soal mental pertandingan, kedisiplinan hingga karakter di lapangan.
Tapi sekarang satu persatu keraguan itu mulai runtuh. 6 pemain timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya bisa bersaing di luar negeri, tapi juga dipercaya memimpin. Dari Jesus di Serie A, Kelvin Verdong di Eredivisie, Kevin Dix di Liga Champions, bersama Copenhagen, Martin Paes di MLS, Justin Hubner di Inggris, hingga Rizky Ridho yang membawa semangat pemimpin dari tanah air. Mereka bukan lagi pemain pelengkap, mereka adalah leader. Dan ketika pemimpin-pemimpin seperti ini berkumpul di skuad Garuda, Indonesia bukan cuma punya teknis dan taktik, tapi juga mental juara. Mental untuk melawan Jepang, untuk menaklukkan China, untuk bertahan di babak ketiga, bahkan membuka jalan ke Piala Dunia 2026. Garuda tidak lagi sekedar mengepakkan sayap, sekarang mereka terbang dengan kepala tegak, dipimpin oleh para kapten. In unity we rise from the dark.